Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita akan bahas mendalam nih, satu strategi penting dari buku The Power of Focus. Lebih tepatnya strategi keempat, tentang gimana caranya kita menghadapi dan ya bangkit lagi dari kemunduran. Sesuatu yang, kayaknya semua pernah ngalamin lah ya, entah masalah kecil atau mungkin rintangan yang gede banget. Betul sekali. Dan sumber ini tuh punya satu pesan inti yang menurut saya kuat banget. Intinya, bukan apa yang terjadi padamu, tapi apa yang kamu lakukan tentang itu. Gitu. Jadi, fokus kita nanti ya, memahami gimana caranya membangun, penulisnya nyebutnya champion mindset, mentalitas juara lah. Dan gimana strategi ini bisa bantu kita nemuin jalan keluar pas lagi hadepin tantangan. Kita lihat dari contoh-contoh nyata di buku ini nanti. Menarik, menarik. Jadi tujuannya kita kupas tuntas gimana cara kita ngubah cara pandang soal kesulitan ya, biar jadi batu loncatan bukan malah bikin kita tersandung gitu. Oke, kita mulai dari pesan intinya tadi. Respon kita itu yang paling penting. Tepat. Dan konsep champion mindset ini bukan cuma soal mikir positif aja loh. Buku ini ngegambarinya lebih ke kemampuan kita buat secara sadar mindahin fokus dari masalahnya ke solusi atau langkah berikutnya yang bisa diambil. Sekecil apapun itu. Ini soal kita proaktif, nyari apa yang masih bisa kita kontrol di tengah situasi yang rasanya udah di luar kendali. Dan, ini penting, ngelihat kemunduran itu sebagai feedback, bukan kegagalan final, gitu. Wah, itu dalam sih. Nah, ngomongin contoh kisah W. Mitchell yang buku ini kan, ekstrim banget ya. Dia kan selamat dari kecelakaan motor yang parah banget itu, yang bikin dia luka bakar lebih dari 65% tubuhnya. Dia berjuang buat pulih, malah belajar terbang lagi. Tapi kemudian, ini nih, dia ngalamin kecelakaan pesawat kedua, yang bikin dia lumpuh dari pinggang ke bawah. Ya ampun, itu pukulan ganda yang rasanya susah banget dibayangin ya. Terus gimana dia bisa bangkit dari situ? Apa yang buku ini tonjolin dari reaksi dia? Nah, ini dia yang keren dan nyambung banget sama strategi keempat ini. Dia itu nolak buat fokus ke keterbatasannya. Malah sebaliknya, dia jadi wali kota, pengusaha sukses, aktivis lingkungan yang disegani, terus jadi pembicara inspiratif juga. Kutipan terkenalnya tadi, bukan apa yang terjadi padamu, tapi apa yang kamu lakukan tentang itu ya lahir dari pengalaman hidupnya ini. Fokusnya dia itu ke apa yang masih bisa dia lakuin. Kisah Mitchell ini jadi kayak ilustrasi paling nyata ya soal kapasitas manusia. Nggak cuma buat bertahan, tapi malah berkembang, justru karena ada tantangan. Kemunduran yang berulang itu bukannya ngancurin dia, malah kayak nempa tekadnya gitu ya. Ini nunjukin kalau seringkali batasan terbesar kita tuh ya ada di cara kita mandang situasi, di mana kita naruh fokus kita. Iya benar. Dan salah satu penulis buku ini, kita sebut aja Les gitu ya, dia juga cerita pengalaman mirip. Dia pernah sukses banget bisnisnya, terus ya kehilangan hampir semuanya. Tapi kata buku ini, justru pas lagi di titik terendah itu, dia malah nemu kekuatan sama ide-ide baru, yang sebelumnya nggak kepikiran pas lagi di puncak. Pengalaman Les ini ngingetin satu poin lagi dari strategi keempat, pentingnya kesiapan, kewaspadaan, bahkan pas semuanya lagi kelihatan baik-baik aja. Diibaratkan kayak pilot gitu, yang selalu waspada sama potensi badai. Kita perlu peka sama tanda-tanda peringatan. Buku ini nyebutin beberapa contoh ya, kayak pasar yang terlalu optimis, utang numpuk, nggak peduli sama perubahan, atau keserakahan di perusahaan. Tapi kan realitanya kita sering ngerasa terlalu sibuk ya buat merhatiin tanda-tanda itu. Sampai akhirnya telat. Apa buku ini ngasih cara praktis gitu? Biar kita tetap waspada di tengah kesibukan? Nah, itu pertanyaan bagus. Buku ini sebenarnya nggak ngasih formula ajaib sih, tapi lebih nekenin pentingnya kita secara sengaja nyisihin waktu, ini bagian dari fokus strategis juga, buat nengok ulang asumsi dasar kita. Secara berkala, gitu. Kondisinya masih sama nggak? Ada awan kecil nggak di depan? Waspada ini bukan berarti jadi parno ya, tapi lebih ke ngejaga fokus jangka panjang di tengah kesibukan jangka pendek. Sibuk tuh nggak boleh jadi alasan buat abai, gitu intinya. Ada satu lagi nih, kisah yang nunjukin kekuatan fokus pas lagi ngadepin hal nggak terduga. Luan Mitchell, suaminya meninggal mendadak kan karena cystic fibrosis, penyakit genetik gitu. Ninggalin visi besar buat perusahaan keluarga mereka. Nah si Luan ini nggak cuma berduka, tapi langsung dihadapin sama permusuhan dari pemegang saham lain. Waduh, udah kehilangan orang tersayang,
ditambah lagi harus ngadapin perebutan kekuasaan bisnis. Berat banget itu pasti. Betul, tapi si Luan ini milih fokus. Fokus ke warisan visi suaminya sama masa depan anak-anaknya. Dia berjuang keras ngelawan balik pihak yang mau nyingkirin dia. Buku ini ngegambarin dia sebagai contoh pejuang yang justru nemuin tekad lebih gede karena kesulitan yang dia hadapin. Fokusnya ke tujuan akhir, itu yang bikin dia kuat bertahan. Jadi kalau kita coba rangkum ya pelajaran dari strategi keempat ini, lewat cerita-cerita tadi, jelas banget kalau kemunduran itu pasti ada dalam hidup. Nggak bisa dihindari. Yang bikin beda, yaitu tadi, fokus. Respon kita gimana? Apa kita milih buat gigih? Apa kita fokus nyari jalan lain pas satu jalan ketutup? Dan yang penting juga, apa kita fokus ngambil pelajaran dari pengalaman pahit itu buat jadi lebih kuat lagi? Oke, jadi bisa dibilang, kunci buat ngatasin kemunduran, menurut The Power of Focus ini, ya ada di kekuatan kita buat milih arah fokus kita. Milih buat ngerespons secara positif, proaktif, dan ya, belajar terus. Persis. Sumber ini lewat contoh nyata kayak W. Mitchell, Luan Mitchell, ditambah kutipan dari Norman Vincent Peale itu. Yang bilang, ujian hidup itu bukan buat menghancurkanmu, tapi buat membentukmu. Wah, itu benar-benar nantang kita sih. Buat ngubah cara pandang kita soal kesulitan. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa ini ke diri Anda masing-masing. Coba renungkan deh, gimana kemunduran terakhir yang Anda alami, sekecil apapun itu, bisa dilihat sebagai kesempatan buat dibentuk, bukan dihancurkan. Berdasarkan obrolan kita hari ini, soal fokus respons, kira-kira ada nggak satu langkah kecil yang mungkin bisa Anda lakuin secara beda, kalau misalnya nih, ngadepin tantangan serupa lagi di masa depan? Coba dipikirkan ya.